Guys, kalian nonton Invincible season ketiga nggak? Kalau kalian udah nonton dan mengakhiri season ketiga, ini gila. Ini adalah salah satu series superhero terbaik yang pernah gue tonton, terutama di bidang R-rated-nya. Ini udah gila banget development karakter Mark Grayson dari season pertama, kedua, ketiga tuh udah gila parah. Ini series keren banget. Terlepas ini nggak banyak campur tangan dari Omni-Man, ini fokus ke Mark Grayson di season ketiga. Waduh, ini gila parah. Terutama pas menjelang di ending dari episode 7 lanjut ke episode 8, itu kan kedatangan Concast, salah satu Viltrumite terkuat yang pernah ada. Bahkan bangsa Viltrumite itu sendiri ketakutan sama Concast. Tiba-tiba dia diutus ke bumi untuk menguasai bumi, menghancurkan orang-orang di bumi. Dia menikmati banget, enjoy ketika berhadapan dengan Mark Grayson di sini. Awal mulanya gue ngelihat mulai dari sanggung tangannya, mulai dari kekuatannya, mulai dari dialognya, kayak ngeliat Thanos, men. Bener-bener kayak ini, bener-bener kayak condong karakternya, kayak kiblatnya tuh kayaknya Thanos gitu. Tapi memang sebenarnya kan ada komiknya ya. Di komiknya pun persis plek-ketiplek banget kejadian dari episode 7, 8, terutama yang Mark Grayson versus Concast ini benar-benar plek-ketiplek mirip, terutama juga dengan Atom Eve juga mirip banget. Jadi gue senang ketika adaptasi suatu komik dijadikan live action, dalam hal ini kayak ini animasi live action mirip dengan komiknya, nggak mengkhianati cerita aslinya. Gue seneng banget, gue puas banget. Kalau buat teman-teman yang belum nonton, udah mending nonton gitu. Tadinya ya series Invincible ini gue pengen nikmatin sendiri, gue gak mau bahas di YouTube, gue pengen nikmatin sendiri. Karena memang dari awal gue ngikutin banget gitu ya. Karena memang audiensnya agak sedikit kecil, jadi gue males bahas kayak gitu. Ternyata episode 8 nih bikin gue gatel gitu, bikin gue kayak aduh ini harus dibahas, kalian harus dikasih tahu bahwa ada series keren Invincible season ketiga ini. Meskipun season ketiga ini gue bilang keren banget, tapi memang gak lepas dari beberapa kekurangan ya. Terutama di episode 1 sampai 6 itu memang terkesan memang agak lambat ceritanya, akan menceritakan gimana nasib dari tim superhero, termasuk bagaimana gejolak batin dari Mark Grayson tuh bertele-telenya di sana gitu. Di sini kita diperlihatkan bagaimana gejolak batin dari Mark Grayson yang pengen melindungi orang yang tersayang tapi nggak mau bunuh orang gitu. Barulah di ending kan kita dengar, mulai sekarang siapapun yang mengancam orang yang aku sayang, gue akan bunuh dia gitu. Nggak pernah kita dengar kata-kata dari Mark Grayson sesadis itu, karena dia udah ngadepin si selevel Concast ini guys. Bahkan ada beberapa dialog yang gue keren merinding parah pas si Concast bilang ke si Mark Grayson yang babak belur itu kan, ini rahasia kita berdua aja, aku ini adalah Viltrumite yang ditakuti banyak orang, bahkan bangsaku sendiri takut, saking takutnya aku dikirim terus nggak nyuruh aku pulang ke Viltrumite. Gila, itu keren parah men. Dan belum lagi ketika si Mark Grayson berhadapan dengan si Concast ini, gedung-gedung hancur semua. Aduh, gue gak bisa ngebayangin kalau ini ada di live action layar lebar. Keren banget. Apalagi pas si Concast megang si Mark Grayson pergi, orang-orang di pantai berhamburan pecah. Waduh, gila itu keren. Itu keren parah gitu. Memang ya di season 1, 2 ya memang ada adegan kayak gitu, tapi dengan development karakter antara Mark Grayson yang tadinya nggak mau ngeluarin kekuatan sesungguhnya, di sini kita dilihatkan akhirnya Concast mau nggak mau ya mereka harus mati-matian untuk melawan si Viltrumite satu ini. Itu keren parah gitu. Jujur gue nggak expect sekeren ini sih. Gue adalah salah satu orang yang benar-benar nggak pengen baca komik atau manga suatu film animasi karena gue nggak mau ke spoiler. Bahkan Naruto, Boruto, One Piece dan sebagainya itu kalau gue nonton, gue tuh nggak mau lihat manga dan webtoonnya itu. Jadi gue nggak mau nonton supaya nggak spoiler. Agak beda memang karena memang gue penikmat versi animasi ataupun filmnya, bukan penikmat manganya. Jadi enjoy banget nikmatin. Dan di sini akhirnya gue lihat, wow, ternyata enak banget karena kita nggak tahu ceritanya gitu. Setelah nonton ini baru gue kulik-kulik komiknya. Oh gini ternyata gitu. Tapi gue nggak akan lanjut lagi untuk yang nyenggol-nyenggol season keempat gitu. By the way, ini juga di ending kita akan dipersiapkan untuk season keempat dari Invincible. Gue pikir bakal selesai ya di sini. Tapi memang pertarungan antara Concast dan juga Mark Grayson ini yang gue sayangkan, kenapa teman-teman superhero-nya nggak ada yang datang gitu. Padahal itu kan lambat banget tuh pertarungan gitu. Cuman Atom Eve yang itu pun dia masih pincang di rumah sakit, ngeliat si Mark Grayson ini lagi antem-anteman sama Concast, dia datang gitu. Pertanyaan gue yang lainnya kemana? Barulah muncul part Cecil ngebawa mereka si Mark Grayson udah menang lawan si Concast. Kayak wah, itu sih salah satu hal yang bikin janggal dan
gimana gitu. Memang fokusnya pengen gimana epicnya pertarungan antara Conquest sama si Migration. Wah iya keren ya. Tapi jujur gue lebih seneng ketika teman superhero yang ngebantu, ada yang dibunuh, dibelah, meskipun nanti bakal diobati lagi sama Cecil gitu ya. Tapi kayak dibelah, dibunuh itu lebih keren lagi, lebih epic lagi ya. Mungkin ini sedang dipersiapkan untuk season keempat, karena kita bakal lihat sendiri di season keempat nanti akan digoda bahwa Beast akan muncul lagi, dimana Beast kan tadinya beku di udara, tiba-tiba ditolong sama bangsa alien. Nah bangsa alien ini ternyata adalah bangsa, kalau di Marvel tuh kayaknya bangsa Skrull ya, mirip-mirip kayak gitu, yang menentang kekuatan dari bangsa Viltrumite. Jadi dia berusaha untuk mencari orang yang kira-kira bisa mengalahkan Viltrumite ini. Jadi jelas di season keempat nanti akan digoda bahwa terjadinya Viltrumite War. Bahkan kalau kalian jeli di season ketiga ini, ketika Omni-Man berbicara dengan Alan the Alien, dia pernah bilang bahwa sebenarnya bangsa Viltrumite itu nggak banyak, tapi memang setiap orang itu punya kekuatan yang melebihi di atas rata-rata, yang membuat orang baru berpikir ini bakal banyak di bangsa mereka. Ternyata Omni-Man membocorkan bahwa sebenarnya mereka itu sedikit. Kenapa mereka diutusnya cuma satu, nggak yang langsung sekuadron pasukan dikirim, enggak, karena memang terbukti bahwa mereka bangsa yang sedikit, mereka ingin melestarikan bangsa mereka, pengen menganakan bangsa mereka, dan akhirnya di sini banyak sekali hambatan, terutama ketika munculnya Migration, termasuk juga Omni-Man yang membangkang. Dan gue sayangkan juga di ending kenapa Omni-Man sama Alan the Alien gak muncul gitu. Tapi memang lagi-lagi ini sedang dipersiapkan untuk season keempat, sama seperti dalam komiknya, jadi kita tunggu aja gitu. Tapi battle antara Conquest dan Migration ini benar-benar battle yang legend banget. Gue bakal inget gitu. Bahkan kalau mau compare antara sadis mana bang, The Boys sama Invisible yang season ketiga ini, jauh jauh season ketiga. Bahkan kalau dibandingkan juga dengan film-film animasi versi DC, Marvel, udah ini di atas rata-rata. Karena gue seneng banget kegorannya ini, gimana superhero sang main karakter itu nggak kuat tapi bisa mengalahkan dengan jeripaya. Bahkan si Migration sampai tulangnya patah, tetap akhirnya digembunuh si Conquest pakai kepalanya kayak gitu. Bahkan Atom Eve sempat hampir hancur meninggal. Nah di sini akhirnya kita tahu bahwa rahasia terbesar dari Atom Eve ini bukan cuman bisa memanipulasi udara, membuat suatu bentuk kayak mirip-mirip kayak Green Lantern kayak gitu. Ternyata dia juga bisa memanipulasi dan juga meregenerasi tubuhnya sendiri, makhluk hidup yang selama ini kekuatannya dibatasi. Barulah sekarang ada trigger ketika dia dibunuh sama si Conquest, belum sempat meninggal, akhirnya dia refleks untuk ngejahit lagi tubuhnya, kayak healing factor kayak gitu. Dan akhirnya kita tahu, dan gue ngeliat dia gila, ini kayak level-level kayak Jean Grey man, gila kuat banget. Dan itu yang bikin seluruh kulit dari Conquest langsung lepas kan, pas di sinar kayak blast-nya itu bam, langsung lepas semua kulit dari Conquest. Selevel Viltrumite yang sekuat itu bisa langsung lepas, bayangkan kekuatannya gitu. Tapi memang kalau di dalam komiknya, kekuatan dari Atom Eve ini akhirnya agak sedikit mengancam, karena memang banyak orang yang pengen menyerap kekuatannya. Salah satunya Angstrom Levi juga menculik si Atom Eve untuk mendapatkan kekuatannya. Kemudian juga si Migration dikirimkan ke padang pasir tempat dia mengisolasi varian-varian dari Migration, dimana kalau dalam komiknya si Migration varian-variannya akhirnya kanibal, saling membunuh satu sama lain, sehingga tersisa cuman beberapa, ada 2 aja varian dari Migration. Yang pertama itu Sinister Mark dan juga Mohawk Mark, itu aja yang tersisa. Dan akhirnya Migration bisa keluar lagi dari jeratan si Angstrom Levi itu. Tapi memang sejauh ini si Angstrom Levi kan masih hidup gitu, dan sekarang dia bekerjasama sama kumpulannya itu, dan akhirnya akan melawan bangsa Viltrumite tampaknya, dan juga akan mengancam Migration di season keempat, dan dia belum meninggal gitu. Tapi memang sejauh ini kalau kita lihat dan compare antara komik dengan juga live actionnya, tampaknya Angstrom Levi nggak akan terlalu dominan di season keempat. Justru yang dominan itu adalah Damian Darkblood, dimana kan kita lihat dia di neraka yang punya kekuatan manggil bos besarnya itu. Ini akan menjadi ancaman yang sangat besar nantinya, mungkin levelnya lebih besar daripada Conquest, dan kayaknya mereka akan menculik kekuatan dari Migration atau bahkan menculik si Atom Eve. Kita lihat sendiri apakah ada kesamaan antara komik dan juga versi filmnya. Entah ada improvisasi, kita masih belum jelas ya. Tapi jelas bahwa di sini Damian akan menjadi salah satu orang yang akan sangat-sangat mengintimidasi nanti ke depannya. Termasuk juga adegan Squid yang Patrick yang merasuki tubuh orang itu muncul lagi, dan dia akan menjadi salah satu ancaman luar biasa. Tampaknya memang Squid ini akan menjadi lawan ancaman dari teman-teman superhero Migration ya, bukan yang serius level Migration lagi. Karena Migration di titik ini dia udah bisa ngalahin Conquest, jelas kekuatannya makin naik, makin stabil lagi. Ini bakal keren banget
banget sih untuk season keempat kita. Kemudian juga di akhir dari season ketiga kita melihat ada adegan Cecil ini kan disuruh ngebakar tubuh si Concast sama Meg Grayson. Oke, gue bakal bakar, dan dari detik itu gue nggak percaya sama Cecil, karena Cecil kan dengan teknologinya bekerjasama dengan Sinclair. Kan kita tahu sendiri bahwa di momen itu Sinclair itu sempat kayak ngambil tubuh-tubuh varian dari Meg Grayson untuk dijadikan tentara dari Cecil untuk nanti bersiap menghadapi kaum dari Viltrumite kalau datang lagi ke bumi. Tapi ini kan nggak ditahu sama si Meg Grayson. Gue nggak kebayang kalau Meg Grayson tahu apakah dia bakal menghancurkan variannya sendiri. Masuk juga yang bikin gue gagal fokus adalah adegan akhir di mana Concastnya ternyata nggak jadi dibakar. Justru dia disimpan di penjara yang terpencil, di mana di bawahnya banyak lahar kayak gitu. Kalau bangun bisa sekaligus langsung dibunuh si Concast ini gitu. Dan mereka lagi nunggu si Concast ini bangun. Walaupun mukanya udah hancur kayak gitu, justru kayaknya Concast ini masih hidup dan Cecil ini lagi nunggu dia sadar. Kenapa dia nunggu sadar? Karena dia pengen tahu rahasia terdalam dari Viltrumite. Gue nggak kebayang apakah Concast pengen ngasih tahu ke Cecil gitu aja atau bahkan disisa dulu. Gue nggak tahu ya. Gue lebih curiga lagi Cecil ini jangan-jangan mengkloning ataupun membuat regenerasi baru dari Concast untuk jadi anak buahnya. Itu lebih mungkin lagi gitu. Tapi kalau memang akhirnya dia nggak ngegunain cloning tersebut, kemudian sadar akhirnya menghancurkan penjara tersebut, waduh, ini bakal jadi PR berat untuk si Meg Grayson. Jadi gue penasaran banget apa yang bakal dilakukan sama Cecil selanjutnya nanti di season keempat. Tapi rencana besar dari Cecil ini kalau di Marvel ini kayak Nick Fury-nya ya. Gue penasaran banget dengan langkah dari Cecil ini, karena memang Cecil akhirnya melihat Viltrumite yang paling kuat yang pernah ia lihat, yaitu Concast, dan dia sadar, gila, ini kita nggak akan bisa ngalahin. Gimana misalnya Meg Grayson tiba-tiba mati, siapa yang bisa menghalangi kekuatan dari Viltrumite yang selanjutnya? Ini baru dikirim satu loh gitu. Bos besar Viltrumite-nya belum datang. Jadi sangat wajar langkah dari Cecil bekerja sama dengan Sinclair ini untuk kayak membuat ulang tentara-tentara dari bangsa-bangsa Viltrumite ini sangat jelas. Tapi memang ini kan akhirnya ditentang sama Meg Grayson kan. Ini kan kesalahan itu. Jadi ya kita lihat aja bagaimana polemik-polemik mereka nantinya. Tapi jelas gue penasaran juga dengan perjalanan Omni-Man sama Ellen the Alien. Gimana, apakah mereka nyampe ke planetnya bangsa Viltrumite. Yang jelas ke depan setelah melihat Concast ini tewas di hadapan si Meg Grayson, bangsa Viltrumite yang tahu gak akan menganggap remeh bumi lagi. Akan banyak banget bangsa-bangsa Viltrumite yang datang ke bumi. Dan ini bakal chaos parah sih. Gue pikir ya season ketiga itu udah selesai untuk Invisible. Ternyata mereka lanjut lagi season keempat. Dan ini gila, gue bakal nungguin banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum sempat nonton Invisible season ketiga, mending nonton ya. So sejauh ini telah menyaksikan season ketiga, memang gak terlepas dari beberapa kekurangan yang alurnya lambat dari episode 1 sampai 6. Tapi memang itu cukup untuk membentuk karakter-karakter ini, menceritakan banyak karakter. Dan epic battle yang kaget itu di episode 8 dia juga menyelamatkan season ketiga ini dan bikin gue kaget dan bangga. Dan ini benar-benar kayak terkenang di memori gue gitu. Jadi di akhir review ini gue akan memberikan skor untuk season ketiga ini ada di angka 9 dari 10. So thank you buat teman-teman udah menyaksikan review dan juga penjelasan ending kita ini. Kalau kalian datang ke video ini tapi belum subscribe, ayo dong bantu kita untuk subscribe dan sekaligus kalian gabung ke komunitas besar kita. Dan kita akan bahas banyak sekali film-film yang bombastis di dunia ini. Pastikan kalian subscribe, nyalakan tombol notifikasi karena kita akan update setiap harinya.